minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan besar kepada kita, yakni kenikmatan berupa kesempatan menjumpai bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan panjang umur sehingga kita dapat menjumpai Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada awal malam bulan Ramadan sampai nanti akhir 30 Ramadan telah dihitung waktu-waktu yang paling mulia. Ini adalah sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diberikan kepada kaum-kaum sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kepada umat-umat sebelumnya kecuali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena eranya, bukan karena zamannya, ataupun bukan karena kaumnya, akan tetapi semua itu karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan beruntunglah bagi kita sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita harus meminta, tanpa kita harus memohon, kita telah dibangkitkan, kita telah dilahirkan di era zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni menjadi umat Rasulullah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jika dalam hadis dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun dengan rahmatnya di sepertiga akhir malam, seraya berkata, hal min talibi hajatin fa'aqbilah, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, hal min taibin fa'atubulah. Adakah di antara hamba-hambaku yang ingin sesuatu hajatnya dikabulkan, meminta hajatnya pada malam hari itu, aku akan mengkabulkan semua hajatnya. Jika ada di antara hamba-hambaku yang ingin dihapuskan dosanya, diampuni dosanya, maka akan aku hapuskan dosanya. Jika ada di antara hambaku yang ingin bertaubat kepadaku, maka niscaya akan aku terima taubatnya. Begitu terus sampai matla'il fajr, sampai subuh ketika matahari terbit. Tapi berbeda, ada pengecualian dalam 2 malam, yakni malam Jumat dan malam-malam di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dalam 2 malam ini, yakni Allah Subhanahu wa taala turun dengan rahmatnya dari mulai matahari terbenam hingga matla'il fajr. Alangkah beruntungnya kita mendapati Ramadan di tahun ini dengan kesehatan dan menjalankan ibadahnya dengan maksimal. Bahkan pada bulan Ramadan ada malam yang dinamakan lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan mengapa dinamakan khairum min alfi syahr. Karena pada saat itu terjadi sebuah peristiwa bersejarah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan khairum min alfi syahr karena pada malam hari itu amalan-amalan yang kita kerjakan itu lebih baik dikerjakannya daripada di malam-malam selain malam ketika terjadi Lailatul Qadar. Karena apa? Karena di dalam malam tersebut, pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaannya, memberikan ampunan, membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang sangat luas, kebaikan-kebaikan, dan menyelamatkan kaum muslimin dari siksa api neraka. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi?
Wallahu a'lam. Tidak ada satupun yang tahu kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ada hikmah di balik dirahasiakannya malam Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam kitab Ibn Hajar. Beliau menjelaskan bahwasanya hikmah di balik disembunyikannya malam Lailatul Qadar itu agar kita sebagai umat muslim bersungguh-sungguh dan berupaya menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir. Bayangkan bagaimana jadinya jika Lailatul Qadar itu ditentukan malamnya, tanggalnya atau harinya ditentukan. Niscaya mereka akan berbondong-bondong dan giat dalam menjalankan ibadah hanya pada malam itu saja. Sedangkan untuk malam-malam yang lainnya, mereka akan menganggap biasa seperti malam-malam yang bukan Ramadan. Alangkah meruginya orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu, ini adalah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun tidak ada sedikit pun atau tidak ada yang tahu kapan persisnya Lailatul Qadar itu terjadi, Nabi Muhammad SAW menggambarkan situasi pada malam terjadinya. Ada beberapa ciri atau tanda. Yang pertama, keadaan langit yang cerah, bersih. Kemudian malam yang begitu tenang, angin yang sepoi-sepoi, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Begitu pagi harinya, matahari bersinar, namun cahayanya tidak menyengat ke tubuh kita. Bisa dikatakan langit pada pagi harinya terasa teduh, tidak menyengat sama sekali. Kemudian ulama bersepakat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa jadi atau diperkirakan jatuh pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, terlebih-lebih 10 akhir dari malam Ramadan, sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul Shallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah di 10 akhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau mengerjakan amalan-amalan soleh atau ibadah di selain hari tersebut. Saudara kaum muslimin rahimahumullah, apakah ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan ketika malam Lailatul Qadar tersebut? Ada beberapa, banyak sekali. Di antaranya berzikir, sholat, sedekah, berbakti kepada orang tua, mengaji, tadarus Quran. Dan bisa jadi kita berdoa sebanyak-banyaknya. Apapun yang kita minta, kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu. Berbicara mengenai doa, ada salah satu doa khusus yang dipanjatkan, yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Rasulullah, ketika aku tahu bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa doa yang harus aku panjatkan? Rasulullah menjawab, katakanlah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semoga kita diberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dalam keadaan sehat walafiat dan sedang menjalankan ibadah dengan sangat giat. Selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, selamat memperbanyak doa dan amal soleh. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mana apabila Ramadan telah pergi meninggalkan kita, kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.